Sebuah bom terpasang dan mengancam nyawa ratusan manusia. Akankah polisi dapat menghentikan teror tersebut? Hai kawan, Assalamualaikum. Jangan lupa klik tombol subscribe dan tekan tombol notifikasinya ya. Film dimulai memperlihatkan sebuah bangunan yang hancur lebur akibat sebuah ledakan. Seorang pria yang terluka parah dibunuh oleh pria yang identitasnya masih disembunyikan. Scene lalu berpindah memperlihatkan dua orang pria bernama Sunny dan Kai yang sedang diinterogasi ketua gembong pengedaran narkoba karena dicurigai sebagai polisi yang sedang menyamar. Sunny diminta untuk menembak Kai, rekan di sebelahnya atau dirinya yang akan dibunuh. Demi membuat bosnya percaya, Sunny melakukan hal tersebut. Bos tentu saja senang karena ternyata Sunny bukan seorang polisi. Tapi tunggu dulu, ternyata itu hanyalah trik. Sebab Kai yang tertembak menggunakan rompi anti peluru. Kai dan Sunny dengan cepat melumpuhkan setiap orang yang ada di ruangan tersebut dan bergegas membawa sang bos gembong narkoba keluar dari ruangan. Tapi mereka justru ketahuan oleh anggota gembong narkoba lainnya. Kai dan Sunny dikepung. Sunny mencoba mengajak damai orang-orang yang mengepung mereka. Tapi Kai justru lebih emosi. Ia adalah tipe yang suka pada tantangan dan aksi berbahaya. Akhirnya terjadi perkelahian. Dua melawan banyak orang. Beruntungnya mereka berhasil mengalahkan orang-orang tersebut dan kabur saat ada kesempatan dengan melompat keluar jendela. Mengendarai sebuah mobil, Sunny mengemudikan dan Kai bersiap pada orang-orang dengan sepeda motor yang mengejar mereka dengan tembakan. Sunny dan Kai menyusun berbagai siasat untuk menghentikan kejaran para musuh. Tapi rem mereka blong dan mereka harus menunduk agar kepala mereka tidak ikut menyangkut saat mobil melaju di bawah sebuah truk. Kini mereka telah dibantu oleh beberapa polisi lainnya yang telah bersiaga menunggu kehadiran Kai dan Sunny. Bos gembong narkoba berhasil ditangkap. Kai melihat seorang pria yang wajahnya tak terlihat. Pria tersebut memperhatikan mereka dari kejauhan. Scene berpindah menunjukkan esok harinya. Bersama keluarganya, Sunny terlihat melakukan aktivitas sehari-hari, membersihkan mobil, sementara keluarganya yang lain sedang menjemur pakaian. Sementara Kai yang bertetangga dengannya sibuk berolahraga. Seorang wanita cantik bernama Anis terlihat berwajah marah menatap pada Kai. Ia adalah kekasihnya Kai yang marah karena Kai tak juga melamarnya. Anis adalah adiknya Sunny. Sementara Sunny akan segera melangsungkan pernikahan beberapa minggu ke depan. Di tempat yang berbeda, seorang pria tengah diancam oleh seorang yang sedari tadi identitasnya tidak diketahui secara jelas. Pria tersebut memberikan ancaman dan pilihan kepada si pria untuk menekan bom yang akan membunuh orang-orang di sebuah kafe atau bom yang akan membunuh istri dan anaknya. Tapi pria itu menolak melakukan keduanya. Ia tewas sementara bom tetap meledak menewaskan istri, anak, dan orang-orang di kafe. Sang pelaku tersenyum puas. Di sebuah toko perhiasan, Sunny meminta bantuan Kai untuk memilih cincin pernikahannya. Kai menerima telepon dari atasan untuk segera berkumpul di markas. Di markas, mereka telah berkumpul. Para petugas kepolisian yang terlibat dalam sebuah misi yang akan segera mereka bahas. Di antaranya adalah Julie si penembak jitu, Dani si penjinak bom, Del si pencari data, Kai dan Sunny tim inti, dan Farouk pimpinan divisi mereka. Kasus kali ini membahas peristiwa ledakan yang terjadi di berbagai tempat yang baru-baru ini menewaskan inspektur polisi dan juga istri dan anaknya serta orang-orang tak bersalah. Dan pelaku terduga ternyata adalah seorang mantan polisi. Lebih tepatnya mantan rekan terbaik dari Kai bernama Reza. Kai sangat terkejut apalagi sebelumnya diberitakan bahwa Reza telah tewas saat kebakaran di rumahnya. Ternyata sosok misterius yang selama ini dilihat oleh Kai adalah Reza. Misi mereka adalah menangkap Reza. Taktik pertama adalah mengetahui keberadaan Reza dari bom yang Reza gunakan. Data meneliti bahwa bom tersebut bernama Semtek dari Thailand dan penjualnya adalah seorang wanita bernama Gaya.
Gaya diketahui berkomunikasi dengan Reza melalui telepon. Mereka ditugaskan untuk menyelinap masuk ke dalam markas Gaya dan mengambil handphone tersebut. Tapi misi mengendap-endap mereka tak berjalan lancar. Mereka justru ketahuan sebab ada sebuah telepon yang dipegang oleh Gaya langsung. Dan Kai bersikeras untuk mendapatkan telepon tersebut meskipun harus membuka kedok mereka. Keberadaan mereka yang diketahui membuat mereka harus melakukan aksi pertempuran demi menyelamatkan diri. Lagi-lagi aksi melompat dari ketinggian harus Kai, Sunny dan Dani lakukan. Mereka dibantu oleh Julie untuk dapat melarikan diri. Sampai di markas, Farouk tampak marah akibat keputusan Kai yang membuat misi sembunyi-sembunyi mereka diketahui. Kai tampak emosi sebab ia melakukan itu karena yakin bahwa mungkin saja handphone yang membuat mereka diketahui adalah yang menghubungkan Gaya dengan Reza. Malamnya di rumah keluarga Sunny, mereka sedang makan malam bersama dengan keluarga Kai sembari orang tua Kai membantu orang tua Sunny menulis nama tamu di kartu undangan. Anis mengajak Kai untuk pergi melihat pasar malam. Sunny ikut karena tidak ingin membiarkan Anis dan Kai berduaan. Di pasar malam, ternyata Anis menanyakan keseriusan hubungan mereka. Kai serius, tapi ia terlihat takut untuk memulai ikatan dengan seorang wanita. Takut melukai wanita karena pekerjaannya yang berbahaya. Kai melihat sosok Reza dari kejauhan yang memperhatikannya. Kai mengajak Sunny untuk mengejar Reza menuju sebuah gedung terbengkalai. Sunny dan Kai berpencar. Sunny diserang oleh Reza saat ia tak siaga dan menjadi sandera Reza. Kai melihat hal itu, terkejut bahwa Reza rekannya dulu di kepolisian masih hidup. Kai tak sampai hati untuk menembak Reza hingga Reza dapat melarikan diri. Bertemu dengan Reza membuat Sunny waspada. Beberapa polisi diturunkan untuk menjaga rumah dan keluarganya dari ancaman Reza. Kai akhirnya mengisahkan apa yang sebenarnya terjadi pada Reza yang membuat dirinya menjadi jahat. Dulu dalam sebuah misi menjinakkan bom di sebuah gedung yang membahayakan ratusan nyawa, Reza mendapatkan telepon yang berisi ancaman bahwa istrinya akan dibunuh jika mereka menjinakkan bom di lokasi tersebut. Reza menolak perintah untuk menjinakkan bom demi melindungi istrinya. Tapi Kai dengan nasihat dari atasan dan memikirkan nyawa ratusan orang di gedung tersebut, mau tak mau menjinakkan bom dengan harapan polisi juga akan menyelamatkan istrinya Reza. Akan tetapi istrinya Reza yang bernama Farah tewas terbunuh. Peristiwa itulah yang menjadi asal muasal semua tragedi peledakan yang Reza ciptakan. Di kantor, Kai mendatangi Del, berpura-pura ingin membantu pekerjaan Del dalam meretas dan melacak keberadaan Reza. Tapi sesungguhnya diam-diam Kai mencuri data yang Del temukan. Di dalam mobilnya, Kai menelpon Anis. Kai menyatakan perasaannya dan meminta maaf kalau ia tak bisa membuat Anis bahagia. Kai lalu menghubungi Reza yang saat itu berada di tempat persembunyiannya. Sementara Anis segera mendatangi abangnya mengabarkan ada sesuatu yang tak beres dengan Kai. Di sebuah stadion, Kai bertemu dengan Reza. Kai mengucapkan permintaan maaf atas apa yang terjadi pada Farah, istrinya Reza. Ia bahkan rela dibunuh oleh Reza untuk dapat meluapkan kemarahan Reza atas kematian Farah. Tapi Reza punya rencana lain, bahkan rencana yang mengaitkannya dengan Anis. Tiba-tiba sebuah tembakan melukai tangan Reza, datang dari Sunny dan pasukan kepolisian lainnya. Kai terkejut. Ia sungguh tidak mengabari teman-temannya kalau ia akan bertemu dengan Reza. Tapi Reza mengira bahwa kali ini Kai juga mengkhianatinya seperti waktu itu. Di ruang interogasi, Sunny marah atas tindakan seseorangan Kai terhadap Reza. Tapi Kai telah menjelaskan kalau ia tahu bahwa Reza telah menandai keluarga mereka sebagai sasaran. Sunny menginterogasi Reza juga tampak marah saat Reza tak memberitahukan lokasi bom Semtek yang rencananya akan Reza letakkan. Reza justru mengucapkan ancaman-ancaman yang mengarah pada keluarga Sunny. Lokasi bom yang telah diketahui membawa Sunny, Kai, Julie, dan Dani serta pasukan tim mereka lainnya menuju sebuah hunian rumah susun di suatu tempat. Tim tersebut segera menyisir dan memeriksa lokasi untuk menemukan bom tersebut.
Di sisi lain, Reza dikawal oleh polisi sedang dibawa menuju sel tahanan di sebuah tempat. Tapi Reza telah menyusun rencana pelarian diri. Ia bahkan dapat membunuh polisi yang mengawalnya, menyebabkan kecelakaan dan membunuh Farouk yang merupakan ketua divisi tersebut. Orang yang sama yang dulu memerintahkan untuk menjinakkan bom di dalam gedung tanpa memperdulikan nyawa istri Reza. Sementara itu di dalam gedung, mereka tidak menemukan bom Semtek yang dicari, tapi mereka menemukan foto-foto keluarga Sani. Karena benar saja, Reza yang berhasil kabur menjadikan Anis sebagai sandera dalam permainan balas dendamnya. Reza memberitahukan lokasi pertemuan mereka di Bukit Bintang. Sani, Kai, Julie, Dani, dan Del segera melancarkan misi mereka. Del dan Julie mengawasi sekitar di pantauan satelit CCTV. Sani dan Kai bersama-sama mencari keberadaan Anis. Sementara Dani memeriksa keberadaan bom Semtek lainnya yang ternyata berada di sebuah ventilasi udara di stasiun kereta api bawah tanah. Kai dan Sani menemukan Anis yang duduk dengan wajah lebam. Di tubuhnya terpasang sebuah bom. Reza juga mengawasi mereka dari CCTV dan meminta Sani dan Kai untuk membuat keputusan atas dua pilihan berbahaya. Pilihan pertama yaitu menghentikan bom yang ada pada Anis tapi membuat bom yang lainnya meledak, atau pilihan kedua, meledakkan bom yang ada pada Anis demi menyelamatkan nyawa orang banyak. Sebab kedua bom saling berkaitan. Julie dan Del memberi pertanda kepada Kai bahwa Dani menunggu siasat dan perintah. Kai meminta Anis untuk tenang, tapi Anis justru ingin mengorbankan dirinya demi orang banyak. Tapi Sani tak memberi izin. Sani justru ingin mematikan bom di tubuh Anis, tapi Kai melarang. Ia menodongkan pistol kepada Sani, meminta keduanya untuk tenang dan memikirkan nyawa ratusan orang lainnya yang akan tewas karena ledakan Semtek yang lain jika Sani gegabah untuk menyelamatkan Anis. Sani merasa Kai tidak sepaham untuk menyelamatkan Anis. Sani bersikeras ingin mematikan bom di tubuh Anis. Kai semakin naik darah. Ia ingin menyelamatkan nyawa orang banyak. Karena itu, mau tak mau, ia menembak Sani hingga tubuh Sani roboh ke tanah. Tembakan membuat pengunjung di sekitar ketakutan, panik, dan berhamburan. Sementara Reza yang melihat adegan tersebut justru terbawa emosi dan bernostalgia ke peristiwa yang membuat dirinya kehilangan istrinya. Hingga ia tidak lagi fokus pada Kai dan Anis. Padahal, jeng jeng jeng, itu semua hanyalah sandiwara mereka. Sani memakai rompi anti peluru. Ia segera bangkit melemparkan tang kepada Anis. Pada detik 10 sebelum bom meledak, Anis dan Dani di tempat yang berbeda diperintahkan untuk bersama-sama memotong kabel biru yang membuat bom berhasil dijinakkan. Reza menyadari itu tentu saja marah. Ia membombardir tempat tersebut dengan tembakan. Mengetahui posisi Reza, Julie, Kai, dan Sani bergegas ke lokasi. Julie lebih dulu tiba. Terjadi sebuah perkelahian yang membuat Julie tak sadarkan diri. Sani dan Kai juga tiba di ruangan tersebut. Sani lagi-lagi tak menyadari kehadiran Reza yang membuat dirinya kembali dalam sekapan Reza. Bahkan berulang kali Reza melontarkan peluru ke tubuh Sani. Sani tak sadarkan diri, tapi ingat ya, Sani pakai rompi anti peluru. Kini tinggal Kai yang berjuang dalam pertarungan sengit dengan Reza. Saat Reza terpojok, ia memberitahu Kai bahwa saat Farah istrinya tewas, sesungguhnya Farah telah mengandung anaknya Reza. Sehingga keputusan Kai yang menyelamatkan ratusan nyawa di gedung tersebut atas perintah atasan mereka Farouk adalah keputusan yang sama yang mengakibatkan istri dan anak Reza terbunuh. Kai terperosok dalam perasaan hancur, manakala Reza kembali melayangkan pukulan yang kini membuat Kai tak berkutik. Sani sadar dengan kondisi lemah, melayangkan pisau kepada Reza. Kai dan Sani akhirnya berhasil merobohkan Reza. Film diakhiri memperlihatkan Kai yang berkunjung ke makam Reza ditemani Sani, di mana beberapa hari kemudian Sani pun melangsungkan pernikahan dengan kekasih tercintanya, dan Kai akhirnya memberanikan diri untuk melangkah ke jenjang pernikahan bersama Anis dengan restu dari Sani. Demikianlah alur cerita dari film Police Evo 3 yang dirilis tahun 2023 dari negara Malaysia.
Terima kasih karena kawan-kawan telah menyaksikan video ini sampai selesai. Sampai jumpa di video-video Maniak Movie selanjutnya. Bye-bye.